Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Seperti yang kalian ketahui, aksi pencurian maupun perampokan biasanya direncanakan sematang mungkin agar tidak ketahuan. Namun bagaimana bila aksi kriminal mereka berubah menjadi aksi yang kocak? MN Files kali ini merangkum berbagai aksi kriminal paling konyol yang pernah terjadi di dunia. Pamer hasil kejahatan di medsos. Baru-baru ini kepolisian Palembang berhasil menangkap satu orang dari 3 pelaku begal usai mereka memamerkan hasil kejahatannya di media sosial Facebook. Dari tangan pelaku ini ditemukan barang bukti berupa senjata tajam dan sejumlah plat motor milik korban. Saat tengah live di Facebook, pelaku berinisial AS dan kedua rekannya yang masih dalam pengejaran dengan bangga mengungkapkan keberhasilannya membegal seorang warga dan membawa kabur motornya. Dari rekaman live tersebut, Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penggerebekan di kosan pelaku, yang mana kala itu pelaku ditangkap saat tengah tertidur. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, yaitu Kompol Triwayudi, pada Minggu 15 Mei tahun 2022, diketahui kawanan begal ini kerap melakukan aksinya di malam hari dan mengincar warga yang tengah berkendara seorang diri. Selain itu, diketahui pula pelaku merupakan residivis yang sudah sering keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Akibat aksinya ini, pelaku dapat dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Sedikit mundur ke belakang, di bulan Agustus tahun 2021, kepolisian Palembang juga berhasil meringkus satu dari 2 pelaku penjambretan. Usai si pelaku memamerkan hasil kejahatannya di media sosial Facebook. Diketahui pelaku berinisial F ini melakukan aksinya bersama rekannya berinisial D. Aksi jambret ini ternyata bukan kali pertama dilakukannya, namun sudah 4 kali dengan targetnya adalah handphone. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan, sehingga petugas terpaksa menembak pelaku. Penangkapan pelaku ini berasal dari laporan si korban. Diketahui korban yang merupakan seorang pelajar dijambret pada tanggal 30 Juni tahun 2021 di depan rumahnya di Jalan Pertahanan Seberang Ulu 2. Uang hasil jambret ini digunakan pelaku untuk judi online. Masih di sekitaran wilayah Sumatera, tepatnya di Medan, di bulan Maret tahun 2019, seorang pria berusia 23 tahun berinisial T berhasil diringkus oleh pihak kepolisian usai memamerkan uang hasil penjualan barang curiannya di media sosial TikTok. Aksi pelaku terekam kamera CCTV tengah mencuri sejumlah ponsel dan notebook di sebuah toko di Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan pada 19 Januari tahun 2019 lalu. Karena aksinya, pihak toko mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Setelah berhasil mencuri dan menjual hasil curiannya, pelaku kemudian memamerkan beberapa kepok uang pecahan 50 ribuan di TikTok. Pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian setelah menemukan kecocokan tato dari rekaman kamera CCTV dan video yang diunggah pelaku di TikTok. Menariknya, dalam video penangkapan yang tersebar, pelaku terlihat hendak mengelabui petugas dengan menggoyang-goyangkan badannya di lantai sambil menangis merengek seperti kesurupan. Menurut kalian, bagaimana sobat tindakan mereka ini? Kok bisa-bisanya ya dengan bangga memamerkan tindak kriminalnya di media sosial? Nggak malu ya sama keluarga? Aduh. Gigi palsu tertinggal. Predikat pencuri paling lucu layak disematkan kepada pencuri asal Inggris bernama Justin Stansfield. Justin yang kala itu berusia 38 tahun nekat membobol garasi milik Stephen Pickles yang berada di Mirfield, Yorkshire Barat, Inggris. Ternyata kecanduan Justin akan heroin membuatnya menjadi pencuri. Justin bermaksud mencuri barang berharga di garasi Stephen dan berniat menjual kembali untuk membeli heroin. Namun sayangnya, saat Justin hendak mencuri, ia tergoda dengan bir dingin dan es potong di freezer garasi. Justin memutuskan istirahat sambil menikmati bir dingin dan beberapa es potong. Justin kemudian mencopot gigi palsunya dan menikmati minuman hasil curiannya. Namun Justin lupa memasang kembali gigi palsunya sebelum pergi meninggalkan garasi Stephen. Karena aksi konyolnya ini, Justin harus mendekam di penjara selama 16 bulan. Permisi, saya mau merampok. 2 perampok asal Fairfield, Amerika memiliki cara unik untuk merampok bank. Bukannya langsung datang dan menyergap bank, mereka justru menelpon bank dengan tujuan agar pihak bank bersiap-siap dengan kedatangan mereka. Pegawai bank yang terkejut dengan panggilan telepon ini langsung menghubungi pihak kepolisian dan bersiap untuk menangkap mereka. Dan kedua pelaku perampokan memang benar datang ke lokasi. Namun bukan disambut pegawai bank yang ramah, tapi mereka disambut oleh para polisi yang bersiap membawa mereka ke balik jeruji besi. Tolong dong jangan pakai foto itu.
Buronan bernama Donald Chip Park diketahui telah sering melewati berbagai persidangan mulai dari mabuk saat berkendara, melakukan vandalisme, hingga pembakaran ilegal. Namun kali ini kecerobohannya menggiringnya ke balik jeruji besi dengan cepat. Kala itu, polisi yang tengah mencari tahu keberadaannya memposting foto lamanya ke laman Facebook. Namun entah dari mana, Chip malah membalas postingan polisi itu dengan foto barunya sambil berucap bahwa foto lama itu jelek dan foto yang baru lebih bagus. Tak sampai di situ, Chip juga mendatangi sebuah stasiun radio dan mengungkapkan kekesalannya pada pihak kepolisian sambil berkata bahwa foto yang lama itu membuat dirinya seperti penyanyi James Brown. Karena tindakannya ini, polisi tidak butuh waktu lama meringkus Chip. Cara menutupi wajah supaya tidak ketahuan. Penyamaran yang dilakukan kedua perampok ini terbilang kocak. Matthew Alan McNally dan Joey Lee Miller hendak menyatroni sebuah apartemen di Iowa, Amerika Serikat. Mereka menggambar janggut palsu dan memenuhi wajah dengan coretan spidol untuk mengelabui kamera CCTV. Tindakan mereka ini malah membuat mereka mudah tertangkap karena ternyata spidol yang digunakan untuk menggambar adalah spidol permanen. Tak punya topeng, kresek pun jadi. Sepertinya pria satu ini kurang persiapan dalam melakukan aksinya. Christopher Batman hendak merampok sebuah kamar hotel pada tahun 2015 lalu. Bukannya topeng, ia justru menggunakan kantong kresek untuk menutupi wajahnya. Aksinya yang tengah jalan sempoyongan karena kesulitan melihat terekam oleh kamera CCTV. Karena aksi kocaknya ini, polisi malah dengan mudah meringkusnya. Gara-gara tali sepatu. Seorang pria bernama John Pierce tengah menyatroni sebuah rumah di Inggris pada tahun 2008 lalu. Namun belum selesai melakukan aksinya, sang pemilik rumah keburu datang. Karena tergesa-gesa, John kemudian terjerat tali sepatu dan menggantung di jendela. Aksinya ini mengundang perhatian warga sekitar dan yang pastinya memudahkan polisi untuk menangkapnya. Gagal membawa hasil curian. Pencurian mesin ATM mungkin adalah ide kriminal yang paling buruk yang pernah ada. Hal ini yang dirasakan oleh seorang pelaku pencurian di sebuah toko di Jalan Ingham, Townsville, Queensland, Australia pada tanggal 13 Mei tahun 2015 lalu. Saat hendak membalari mesin ATM, si pencuri dengan percaya diri mengikatkan mesin ATM pada rantai dan berniat menarik keluar dengan truk yang dibawanya. Namun karena kokohnya mesin ATM, rantai pun terputus. Si pencuri tidak berhenti sampai di situ. Ia pun kembali lagi ke toko, namun karena mengetahui kalau rantai yang dipasang pada mesin benar-benar tidak bisa disambung, ia pun urung membawa mesin ATM tersebut. Pak perampok, nanti balik lagi ya. Perampokan kali ini terjadi di Belgia, di mana 6 orang mendatangi sebuah toko rokok elektrik pada pukul 3 sore waktu setempat. Mereka meminta sejumlah uang dari si pemilik toko yang bernama Didier. Didier berkata kepada mereka kalau mereka datang terlalu cepat, sehingga penjualan masih sedikit. Didier menjanjikan mereka uang lebih banyak jika mereka datang saat toko akan tutup. Para perampok kemudian pergi meninggalkan toko. Tak lama, Didier menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada polisi. Polisi awalnya tidak yakin apakah para perampok akan datang kembali, namun pada pukul 6:30 sore waktu setempat, mereka ternyata datang kembali ke toko Didier, dan polisi langsung membekuk mereka. Mari kita berdoa bersama. Seorang wanita bernama Angela Montes berusia 43 tahun yang berprofesi sebagai seorang kasir, tiba-tiba didatangi oleh seorang perampok. Uniknya si perampok beraksi sambil terus meminta maaf kepada Angela. Angela kemudian menangis dan mengingatkan si perampok tentang adanya Tuhan. Perampok itu kemudian bercerita kalau ia memiliki anak yang harus dinafkahi dan mengajak Angela berdoa bersama agar dia bisa keluar dari masa sulit yang tengah dihadapinya. Keduanya kemudian berdoa sambil berlutut di lantai sekitar 10 menit. Karena kebaikan Angela, si perampok mengeluarkan peluru dari pistolnya dan berjanji tak akan menyakiti Angela. Bahkan mereka sempat berpelukan. Si perampok akhirnya berhasil membawa uang sebesar $20 dari laci kas. Bagaimana menurut kalian? Kasus kriminal mana yang paling kocak? Tertarik dengan kasus kriminal kocak lainnya? Tuliskan tanggapan sobat di kolom komentar. Sekian rangkuman kasus kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.